Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kehidupan untuk zodiak Taurus di bulan di bulan Juni 2026. Aduh, sorry belum move on dari Mei teman-teman ya. Padahal kita udah masuk nih ke readingan bulan baru untuk bulan Juni 2026. Sorry banget ya. Oke, sorry salah sebut. Taurus, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi kamu di sini Taurus. 26 sekali lagi. Oke. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi jangan takut kalian buat personal reading juga ya. Kalau sama aku nggak mahal, tentunya murah-murah aja ya. Dan untuk yang mau konsultasi dulu juga boleh, silahkan konsultasi gratis teman-teman ya. Tanya info dulu, tanya harga dulu, tanya bagaimana caranya, boleh ya. Langsung aja di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, privasi aman terjaga teman-teman ya. Langsung aja buat para Taurus, mari kita lihat di kartu yang pertama. Gimana situasi dan kondisi kamu di Juni, Taurus? Situasi di Juni, banyak healingnya nih Taurus nih. Kamu mencoba untuk healing. Ini bukan berarti healing yang jalan-jalan teman-teman ya. Memang healing dalam rangka untuk menyembuhkan, bukan memperbaiki. Menyembuhkan luka di hati akan trauma-trauma masa lalu, hal-hal yang sempat membuat kamu jadi bahkan bisa sampai ke tahap depresi sebelumnya gitu. Memaafkan orang-orang yang pernah bersalah dengan kamu, mencoba untuk mungkin move on juga ya dari masalah-masalah yang lalu gitu. Jadi sebenarnya Juni adalah bulan kamu nih ya, bulannya kamu untuk kamu memulihkan tentang dirimu. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang terus mempengaruhi situasi kamu di bulan Juni? Salah satunya di sini adalah tentang seberapa jealous dan irinya orang lain sama kamu ya. Jadi terkadang semakin banyak orang yang jealous, pansos, iri apalah sama kamu gitu ya. Aku melihat ini akan semakin mempengaruhi proses healing kamu, proses move on-nya kamu ya. Karena mereka mengganggu ketenangannya kamu di sini. Istilah kata nih ya, orang baru mau sembuh malahan dibully lagi. Malahan dikata-katain lagi ya. Karena iri kan biasanya orang-orang iri yang jealous itu pasti ngata-ngatain kita yang jelek di belakang apa. Ya nggak baik lah. Ini baru mau mengobati hati tapi justru dikasih satu kata-kata yang nggak enak buat didengar tentang kita. Terus yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya aku lihat Taurus ini kehidupannya sangat teratur, terkontrol, semuanya kayak perusahaan berjalan sesuai dengan SOP semua. Memang terkesan kaku, tapi menurut kamu itulah cara untuk membuat hidup tuh jauh lebih teratur ya. Teratur sampai di bulan Juni pun masih seperti itu ya. Lalu yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Taurus. Harapan Taurus bahwa dia bisa mendapatkan banyak keberuntungan di bulan Juni ini ya. Jadi istilah kata tuh kayak meskipun pada kenyataannya hidup itu sulit ya, Taurus selalu berharap bahwa akan ada keajaiban dari Tuhan dari semesta yang menolong kehidupannya ya. Sedangkan ketakutannya kamu, bahwa kamu takut banget bahwa hidup kamu akan banyak kekecewaan, banyak hal-hal yang gak bisa kamu kontrol, bahkan dengan doa pun gak mempan kak, luar biasa gak tuh. Kamu takut juga peruntungan kamu jelek ya. Lalu yang kelima, next stepnya gimana kak buat Taurus di bulan Juni ya. Next stepnya kalau aku lihat sih hati-hati, bahwa di Juni ini Taurus bisa saja terjadi miskomunikasi antara kamu dan seseorang. Bisa ada miskom, bisa ada keraguan-raguan, bisa ada penilaian-penilaian yang salah terhadap seseorang akibat miskomunikasi tersebut ya. Jadi hati-hati. Lalu yang keenam, soal keuangan. Kalau keuangan Taurus gimana kak di bulan Juni? Kalau untuk keuangan, hati-hati, terkadang uang bisa menimbulkan masalah bagi kamu dan orang lain. Jadi bisa konflik gara-gara uang doang, apalagi buat yang sudah berumah tangga, terutama dengan pasangan.
kan pasangan yang paling deket ya masalah uang ya. Jadi hati-hati tuh konflik sama pasangan cuma gara-gara uang. Uang tuh ada cuma terkadang membawa masalah buat kamu ya. Lalu yang ketujuh, soal percintaan. Percintaannya gimana tuh? Aku melihat sih kalau soal asmara ya Taurus sama-sama kuat. Contoh, yang single kuat gimana tuh Kak? Yang single aku lihat cenderung lebih berani untuk memulai dalam pendekatan dengan siapapun gitu ya. Di bulan Juni nanti terarah kayak aku mau deketin dia satu aja, nggak yang si A juga, si B juga, si C juga gitu ya. Kayak lapar mata tuh ya kesannya. Fokus. Kalau yang couple terlihat sangat kuat perasaannya terhadap pasangan dan berusaha untuk fokus gitu loh. Kalaupun ada yang salah, ada yang kurang dalam hubungan, fokus untuk memperbaiki juga di sini. Karena cinta dan sayang tadi. Terus yang kedelapan, apa best action yang bisa kamu lakukan untuk kehidupan kamu di bulan Mei? Di bulan Mei lagi ya. Mentang-mentang ini masih bulan Mei readingnya, jadi bulan Mei terus lo kesebut sorry ya teman-teman ya, Juni ya. Apa best action yang bisa kamu lakukan untuk kehidupan kamu di Juni ya? Salah satunya di sini ya. Buat para Taurus adalah dengan tidak terlalu banyak untuk memendam unek-unek. Terus juga untuk bisa melepaskan semua unek-unek yang ada. Apalagi buat para Taurus yang mungkin selama ini ngerasa aku tuh gak banyak disupport Kak oleh sekitaranku gitu. Jadi dalam aku melakukan hal apapun aku tuh sendiri, aku berusaha sendiri, berjuang sendiri ya. Aku ngerasa bahwa gak banyak orang yang mendukung aku gitu di dalam kehidupanku. Dan itu yang terkadang menjadi unek-unek terdalam kamu juga gitu ya, merasa tidak disupport, tidak didukung. Lalu yang ke-9, outcome-nya gimana Kak buat Taurus di bulan Mei? Outcome-nya kalau aku lihat di sini ya, hati-hati ya. Ketidakjelasan itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kamu di sini Taurus. Jadi harap dengan siapapun dalam menghadapi masalah apapun, perjanjian apapun harus berjelas-jelas gitu aja sih teman-teman. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Taurus di bulan Juni 2026. Ini ya pesannya. Yang pertama, kamu dipesankan katanya akan ada suatu konklusi dan solusi yang akan diraih atas permasalahan yang pernah dihadapi ataupun nantinya sedang dihadapi di bulan Juni ya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan emosimu bisa naik tinggi ya. Jadi jangan lupa untuk selalu kontrol emosi ya. Kontrol perasaan, jaga hati, biar apa? Biar nggak cepet marah-marah kalau ada sesuatu. Emosi nggak cepet tinggi. Terus yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan coba ya take time di bulan Juni ini untuk bisa bernafas, keluarlah dari tekanan-tekanan hidupmu yang banyak itu ya. Taurus ya, sesekali di sini kamu harus bisa punya waktu untuk diri sendiri, untuk senang-senang gitu. Selanjutnya juga kita lihat lagi apa pesannya dari semesta buat Taurus ya. Oke. Yang pertama, kamu dipesankan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Memang hidup zaman sekarang itu banyak kekhawatiran ya. Banyak kekhawatiran, tapi percayalah bahwa semuanya akan baik-baik saja nih. Semestaku ya, semesta mendukung nih. Lalu lagi-lagi yang kedua, kamu dipesankan coba ambil waktu, sisihkan waktu untuk bisa seneng lah gitu, happy, jangan yang ngerasa tertekan terus dalam hidup. Jalan-jalan kemana kayak yang murah-murah aja, nggak masalah, yang penting bisa ngelepasin penat kamu ya di Juni nanti. Lalu yang ketiga, kamu juga dipesankan terbuka terhadap segala perubahan yang terjadi di kehidupannya kamu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Taurus, untuk ini semua di bulan Juni energi paling kuat tuh ada dari Cancer, Virgo, Aquarius, Pisces, itu aja. Oke. Taurus juga ada si Taurus, sesama Taurus juga bisa. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.